Salam saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin memberitakan tentang jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku haus akan Engkau. Kita akan membaca dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Saya ulangi sekali lagi. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada kehidupan yang kekal." Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, bangsa Israel adalah suatu bangsa yang dimiliki Allah, yang memiliki Allah, bahkan memiliki Allah yang demikian luar biasa. Bangsa yang memiliki Allah yang demikian luar biasa. Banyak sekali mereka merasakan mujizat yang mengagumkan. Mulai dari pertolongan Tuhan saat keluar dari tanah Mesir, di mana mereka dapat melalui laut yang terbelah airnya. Mereka dijaga oleh tiang awan pada siang hari dan tiang api di sepanjang perjalanan, dan tiang api pada malam hari di sepanjang perjalanan. Allah mencukupi segala kebutuhan mereka sehari-hari melalui mana dari surga. Mana itu semacam roti yang tiba-tiba pagi-pagi ada gitu. Minuman pun bisa keluar dari gunung batu. Minuman bisa keluar dari gunung batu. Sungguh ajaib pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan terhadap umat yang dikasihinya ini. Tapi ternyata mereka dapat juga meninggalkan Tuhan. Kembali ke dosa mereka pada saat mendapat kesulitan dalam hidup mereka. Ketika mereka mendapat kesulitan, mereka kecewa dan mereka melupakan Tuhan, kembali pada dosa-dosa mereka, meninggalkan Allah yang selalu menolong mereka. Kemudian mereka menyembah berhala yang mereka kenal saat berada di Mesir, atau pada berhala penduduk sekitarnya. Bahkan pada saat Musa sedang berada di Gunung Sinai untuk mendapatkan 10 hukum Allah, mereka membuat anak patung lembu emas dan menyembahnya. Luar biasa sekali jahatnya manusia. Maka Allah pun amat murka terhadap bangsa ini. Matilah kira-kira 3.000 orang. Wah, luar biasa waktu itu Allah ya. Berkali-kali bangsa ini bertobat, tapi kemudian kembali lagi melakukannya. Suatu bangsa yang tegar tengkuknya. Lalu Allah meninggalkan bangsa ini dan timbullah bencana bagi mereka. Bahkan mereka dijajah oleh raja-raja negara sebelahnya, negara tetangga. Mengapa? Karena Allah tidak peduli dengan bangsa ini. Sampai mereka bertobat dan kembali pada Tuhan. Kemudian mereka menangis dan mohon ampun pada Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran mereka. Mereka menyesal atas dosa mereka. Barulah surut amarah Tuhan. Dalam nyanyian Bani Korah, kitab Mazmur ya, dalam kitab Mazmur, dalam nyanyian Bani Korah, dalam kitab Mazmur, Bani Korah merasa demikian rindu pada Allah.
seperti rusa merindukan sungai. Merasakan jiwa mereka akan amat haus akan Tuhan. Dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 3. Mazmur 42 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran dari Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah, ya Allah. Jiwaku haus pada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mazmur 43 ayat 1 sampai 3. Suatu nyanyian pengajaran yang menekankan pada kerinduan Bani ini pada Sang Pencipta, pada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati atau berupa patung ya. Mereka berseru dan mengatakan, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Suatu permohonan agar mereka dapat berjumpa dengan Allah. Mereka selalu menangis sebab banyak orang fasik berkata kepada mereka, di mana Allahmu? Mazmur 42 ayat 4. Di mana Allahmu? Mereka mohon agar Tuhan menyatakan dirinya pada mereka untuk menjawab pertanyaan ini. Sekarang bagaimana dengan keadaan orang Kristen saat ini? Apakah orang Kristen selama ini sudah baik-baik saja? Memang terlihat amat banyak orang Kristen yang memuji Allah dengan penuh sukacita. Di gereja itu penuh sorak-sorak dan mereka bahkan bernyanyi, bernari-nari. Ada yang bersungguh-sungguh, tapi ternyata ada pula yang hatinya sesungguhnya jauh dari Tuhan. Kita bersyukur bagi mereka yang sungguh-sungguh memuji Tuhan dan hatinya selalu tertuju kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan hatinya jauh dari Tuhan? Bukankah mereka menjadi orang munafik? Mereka rajin ibadah, namun saat keluar dari gereja, mereka melakukan hal-hal yang amat menyakiti hati Tuhan. Mereka suka membual, sombong, membanggakan diri sendiri, memandang rendah orang lain dan suka berbuat dosa. Mereka saling menghujat satu sama lain, berdebat dengan mengucapkan kata-kata kasar pada lawannya. Padahal mereka sama-sama Kristen. Seolah-olah hanya mereka sendiri yang akan masuk surga, sedangkan lawannya pasti masuk neraka. Bagaimana mungkin mereka berani mengucapkan hal ini? Padahal mereka sendiri belum tentu masuk surga. Karena Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 23 bagian B, Matius 7 ayat 23 bagian B, karena Yesus berkata, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus pun berkata dalam Matius 15 ayat 8, Matius 15 ayat 8, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Matius 15 ayat 8. Bangsa Israel adalah bangsa yang memuji-muji Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Mereka rajin ibadah, tapi perbuatannya sangat mengecewakan. Ternyata orang Kristen juga ada yang mengikuti perbuatan mereka. Apabila banyak orang Kristen yang selalu munafik dan bersikap tidak adil pada orang lain, maka kita tidak akan terlibat dengan hal itu. Kita harus segera bertobat. Kita selalu merindukan Tuhan bagaikan rusa yang merindukan sungai yang mengalir. Yosua pun berkata pada bangsa Israel, Yosua 24 ayat 15b, Yosua 24 ayat 15b, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan bukan hanya rajin ibadah, tapi kita juga takut akan Tuhan dengan tidak melakukan perbuatan jahat. Jadi kita selalu beribadah dan sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, serta menghindar dari perbuatan jahat. Marilah kita berdoa pada Tuhan untuk mereka yang masih hidup dalam dunia yang kotor ini, agar mereka pun bertobat. Jangan sampai kita juga ikut dengan mereka dan mengucapkan kata-kata kotor
saling memaki dan membuat orang lain sakit hati. Tuhan berfirman, barang siapa minum air yang kuberikan padanya, ya berfirman demikian, barang siapa minum air yang kuberikan padanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Tuhan, segarkan jiwa kami. Kami haus akan kebenaran-Mu, firman-Mu, dan pengajaran-Mu. Ajarlah kami juga selalu mendoakan saudara-saudara kami, bahkan orang-orang yang memusuhi kami, agar mereka pun bertobat, dan Engkau pun tidak memandang kami berdosa. Kalau kita takut akan Tuhan, dan kita haus untuk mendapatkan air dari Tuhan, mintalah selalu pada Yesus, sebab Dialah yang akan memberikan air hidup itu. Kita akan memperolehnya tanpa habis-habisnya, sebab air itu menjadi mata air yang meluap terus-menerus mengalir memenuhi jiwa kita, bahkan akan terus mengalir kepada orang lain. Kita berbagi pada orang lain. Tuhan akan memberkati kita dan juga orang-orang yang selalu kita doakan. Tuhan memberkati. Amin.